muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan kewajiban kita ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi dalam sholat Jumat, imam mengajak kita sekaligus membaca doa kunut nazilah. Saya mengingatkan kepada segenap umat Islam bahwa kunut nazilah umat Islam pada saat ini masih perlu terus digalakan, karena berapa banyak kaum muslimin di belahan dunia yang menderita. Mereka ditindas, diintimidasi, diteror, bahkan dibantai. Terjadinya genosida di berbagai tempat, wabil khusus di negeri Palestina, bumi para anbiya, bumi tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibah yang kiram, ribuan bayi telah menjadi korban, ribuan perempuan yang tidak bersalah telah menjadi korban. Jutaan saudara kita umat Islam kehilangan tempat tinggal, kelaparan, hidup tidak aman di bumi Gaza, Palestina. Dengan kondisi yang sedemikian rupa, mereka dikepur setiap hari oleh al-Mullah Israel as-Sohainah. Kalau masih ada umat Islam yang tidak tergerak, yang tidak peduli, yang tidak tersentuh, saudara, kita pertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jangankan orang Islam, orang kafir saja di dunia ini banyak yang besar, banyak yang
bagaimana tubuh yang satu. Kalau ada sakit, katakan bisul di tangan kita, kepala kita ikut pening, saudara. Kepala kita ikut sakit, bahkan kan jarang badan ikut meriang. Kalau badan sudah meriang, kepala ikut sakit, maka mata sulit untuk bisa dipejamkan tidurnya, saudara. Begitulah tubuh yang satu. Dia bersatu. Yang sakit kaki, yang sakit tangan, tapi seluruh tubuh ikut merasakannya, saudara. Ini satu perumpamaan yang indah. Artinya orang yang beriman wajib, saudara, peduli sesama orang yang beriman bagaikan tubuh yang satu. Kalau ada saudara muslim kita miskin, melarat, kelaparan, orang-orang kaya kaum muslimin, wajib ada yang tolong selamatkan mereka dari jurang kemiskinan, saudara. Kita kalau bicara persaudaraan gampang dibodoh, ayo kita bersatu, ayo kita bersaudara. Tidak, saudara. Bagaimana persatuan kita? Bagaimana persaudaraan kita? Kalau ada muslim yang miskin, yang melarat, yang kelaparan, wajib orang Islam yang mampu tolong selamatkan dia dari kemiskinannya, saudara. Itu yang namanya persaudaraan Islam. Kalau ada saudara muslim kita yang bodoh, nggak bisa sholat, nggak bisa wudu, nggak ngerti agama, saudara, wajib yang punya ilmu tolong ajarkan mereka, selamatkan mereka dari jurang kebodohannya, saudara. Itu persaudaraan Islam. Itu persaudaraan Islam. Nggak boleh kita nggak peduli. Sudah nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ. Bahkan kalau ada saudara-saudara muslim kita yang dibunuh, dibantai, dianiaya, umat Islam yang kuat, umat Islam yang mampu untuk membela, tolong selamatkan saudaramu dari penganiayaan, selamatkan saudaramu dari pembunuhan dan pembantaian. Wajib. Itu persaudaraan Islam. Dan sampai di situ. Di hadis Nabi yang lain, unsur akhlak zaliman aw mazluman. Kata Nabi, bela tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang mazlum, yang boleh atau yang dizalimi, tolong dia. Sahabat kaget. Mereka bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman. Tentu kami tolong saudara kami kalau dia dizalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman? Tapi bagaimana kita bela dia? Kita tolong dia dan justru dia yang berbuat zalim. Sehingga Nabi kata, apa kata Nabi? Tahdisu an zulmi fadzalika nasr. Kalau cegah dia dari kezalimannya, itulah cara menolongnya. Subhanallah. Itulah sebabnya dalam Islam ada amar ma'ruf nahi munkar. Untuk apa amar ma'ruf nahi munkar, saudara? Untuk menolong saudara kita agar mereka tidak maksiat, agar mereka tidak berbuat dosa, agar mereka tidak berbuat munkar. Tolong dia, selamatkan dia dari kemungkaran dan kemaksiatannya, selamatkan dia dari murka Allah. Jadi kalau orang amar ma'ruf nahi munkar, membubarkan perjudian, membubarkan tempat pelacuran, dia tidak memusuhi orangnya, saudara. Dia memusuhi kemaksiatannya, dia memusuhi kemungkarannya, dia memusuhi kejahatannya. Dia ingin menyelamatkan saudara-saudaranya yang berjudi, yang berzina, yang melacur dari murka Allah, dari kemarahan Allah. Dia ingin selamatkan mereka dari neraka jahanam. Begitulah Nabi mengajarkan unsur akhlak zaliman aw mazluman. Tolong saudara, tolong, baik mereka berbuat zalim maupun mereka yang terzalimi. Kalau yang berbuat zalim saja wajib kita tolong supaya dia tidak berbuat zalim, apalagi yang dizalimi, saudara. Wajib kita bantu saudara-saudara kita yang terzalimi dimanapun mereka berada, termasuk saudara-saudara kita yang saat ini terzalimi di Palestina, saudara. Ibadah Allah rahimahullah. Gak boleh ada di antara kita mengatakan itu urusan orang Arab, itu urusan bangsa Palestina, itu bukan urusan bangsa Indonesia. Kurang ajar. Saya dengar sendiri, saudara, dalam sebuah berita, saudara, rekaman bagaimana ada pejabat Indonesia seenaknya mengatakan itu urusan orang Arab, itu urusan orang Palestina, itu bukan urusan bangsa Indonesia. Kurang ajar. Kalau mengaku sebagai pejabat Muslim tapi tidak peduli, padahal amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 penjajahan di atas muka bumi
Kemarin saudara, ada salah satu pimpinan DPRD di Jakarta. Kok bisa datang umroh ke Mekah, kemudian foto Ka'bah dan sekitarnya sambil mengangkat Starbucks, saudara. Kopi Starbucks yang sudah terkenal bahwa perusahaan ini membela Israel, membantu Israel untuk membantai bangsa Palestina. Tega begitu Starbucks menutupin Ka'bah lagi, saudara. Maksudnya apa? Kau ngaku Islam, kau ngaku dari partai Islam, kurang ajar. Kalau kau sudah tidak peduli, tidak perlu mempertontonkan kebobrokanmu di depan dunia. Begitu sudah diserang oleh netizen, baru ngaku. Enggak, saya cuma mau mancing obrolan. Kalau memancing obrolan, kau bugil saja. Kau bugil, mancing obrolan sedunia, kurang ajar. Urusan Ka'bah kau hina, kau bilang mancing obrolan. Urusan perjuangan Palestina kau rendahkan, kau bilang mancing obrolan. Tidak boleh dijamin, sudah. Kalau ada pejabat-pejabat Indonesia kurang ajar macam ini, harus ditegur. Tubuh Allah, taubatlah kau kepada Allah. Kalau kau sudah tidak peduli kepada Palestina, kau sudah tidak membantu Palestina, itu urusanmu. Tapi jangan kau mempertontonkan perbuatanmu yang membuat umat Islam sakit hati. Hati-hati saudara. Nah, ini salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta. Saudara, ayahnya pimpinan partai politik dan ayahnya juga seorang menteri, saudara. Memalukan. Nah, begitu kita minta bersangkutan, saudara. Kalaupun kemarin sudah menyatakan minta maafnya 1 menit, saudara, tapi bela dirinya 1 jam. Enggak usah banyak komentar, enggak usah bela diri terlalu panjang, ngaku aja. Kau sudah salah, kau hilaf, tobat kepada Allah, kau janji jangan kau ulang, selesai. Nah, karena itu ya, kalau saya minta umat Islam semua peka, yuk kita bantu Palestina. Minimal, kalau kita nggak bisa jihad bersama mereka, nggak bisa kirim bantuan kepada mereka, saudara, kita masih bisa doa, ya doa lah. Bahkan doa juga, saudara, kita nggak bisa lakukan minimal diam. Jangan berdiri di pihak yang membantai Palestina, saudara. Maaf, saudara, seruan ulama di seluruh dunia untuk memboikot produk-produk Israel atau produk-produk negara-negara yang membantu Israel itu bukan seruan main-main. Itu bukan seruan sembarangan, saudara. Itu bukan kiai di Indonesia saja yang menyuruhkan begitu. Ulama seluruh dunia, saudara. Jangan pernah beli produk apapun, saudara, dari perusahaan manapun yang terang-terangan membantu Israel. Stop, boikot semuanya, saudara. Saat ini sudah Anda tahu, saudara, berbagai belahan dunia McDonald bangkrut, sudah. Di berbagai belahan